Nilai dari 3x kurang 2y dari penyelesaian persamaan 7x tambah 2y sama dengan 19 dan 4x kurang 3y sama dengan 15 adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai dari 3x kurang 2y gitu ya. Dimana untuk mendapatkan ini ada petunjuknya dari kata penyelesaian persamaan yang ini. Gitu ya. Dimana berarti persamaannya itu ada dua, yaitu 7x tambah 2y sama dengan 19 dan 4x kurang 3y sama dengan 15. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan yang ditanyakan nilai dari 3x kurang 2y, ini tuh sama aja dengan 3 kali x kurang 2 kali y, gitu ya. Yang dimana dari sini itu hasilnya adalah angka, yaitu 2, 3, 9, atau 11 gitu ya. Nah, berarti untuk menentukan angkanya, berarti kan kita harus cari x dan y gitu ya dari persamaan ini gitu. Jadinya kita cari x nya berapa, terus y-nya berapa. Terus karena di sini yang diminta penyelesaian persamaan yang pertama dan yang kedua, yaitu yang ini dan yang ini gitu ya, maka penyelesaian persamaannya itu ialah variabelnya juga sama seperti yang ini untuk mendapatkan angkanya gitu ya. Nah, berarti kita di sini bisa lihat variabel di sini ada dua, yaitu ada x dan y, dan juga di sini ada 4x kurang 3y, berarti ada variabel x dan y-nya juga. Nah, berarti karena yang diminta adalah penyelesaian persamaan ini dan ini, artinya setelah kita mendapatkan x, y ini, maka saat kita ganti x dan y-nya dengan angka yang kita sudah dapatkan, maka ini itu bakal sama gitu hasilnya, dan ini juga bakal sama hasilnya, yaitu 15 gitu ya. Nah, sehingga kita udah tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal ini gitu ya. Dimana kalau untuk mencari titik x, y dari dua persamaan, berarti kita bisa gunakan dua cara, yaitu cara eliminasi yang pertama dan kedua cara substitusi. Tapi kan gini, kalau untuk kedua persamaan ini bisa juga gitu ya, kita gabungkan kedua cara sekaligus, yaitu cara eliminasi dan substitusi. Dimana kalau misalkan kita gabungkan, maka untuk efektifnya gitu ya mengerjakan soal ini, kalau digabungin gitu, kita gunakan cara eliminasi gitu yang pertama gitu ya. Jadi kita gunakan yang pertama, cara eliminasi. Dimana tujuan dari cara eliminasi ini ialah mengeliminasikan pasangannya. Jadi gini, contohnya misalkan nih, kalau ada lomba nyanyi gitu kan, misalkan grand final gitu ya, pasti kan hanya 2 orang gitu ya finalisnya gitu ya untuk lomba nyanyi. Nah, berarti kalau nggak satu menang satu kalah gitu ya. Nah, kalau misalkan satu kalah, berarti satunya tereliminasi gitu kan. Nah, berarti yang menang satu lagi gitu kan. Nah, gitu. Jadi misalkan gitu juga dengan yang ini. Ada variabel x dan variabel y. Anggap mereka ini lagi lomba nyanyi. Jadi misalkan kalau yang tereliminasi adalah x, berarti yang menang adalah y. Gitu juga kalau tereliminasi y, yang menang adalah x. Gitu ya. Jadinya kalau dalam matematika ini x-nya misalkan tereliminasi, nanti x-nya jadi 0 dan y-nya nanti dapat nilai. Gitu juga kalau misalkan kita bandingkan dengan lomba nyanyi tadi, kalau misalkan yang satu kalah, berarti satu yang menang. Artinya satu menang ini dapat nilai gitu ya. Artinya nilainya itu berupa hadiah gitu. Nah, gitu juga dengan yang ini.
Tapi X-nya juga dapat gitu, dapat hadiahnya. Cuma ya eh, di luar pasangan yang menang itu gitu. Yang menang duluan baru yang dapat kan, baru yang kalahnya gitu ya. Kalau misalkan ada lomba kejuaraan gitu kan yang diutamakan ngasih hadiah itu ke juara satunya dulu gitu ya, baru ke juara dua, terus ketiga, keempat, sampai seterusnya. Nah itu juga dengan ini. Jadi kalau misalkan kita eliminasi X-nya, berarti yang menang adalah Y-nya, terus nanti kita cari X-nya gitu. Artinya mereka sama-sama dapat nilai, cuma yang duluan itu salah satu pasangannya menang gitu. Nah, berarti kita udah tahu gitu ya maksud dari eliminasi ini. Sekarang kalau misalkan kita eliminasikan misalkan X, berarti nanti X-nya itu bakal jadi 0. Artinya tinggal variabel Y aja. Gitu juga kalau misalkan kita buat Y-nya itu tereliminasi, berarti Y-nya itu bakal jadi 0 dan X-nya itu bakal dapat nilai gitu. Artinya cuma ada variabel X-nya aja gitu. Oke, sekarang kita bisa tulis ulang yang ini. 7X tambah 2Y sama dengan 19. 7X tambah 2Y sama dengan 19. Terus 4X kurang 3Y sama dengan 15. Nah, sekarang kita bisa eliminasi salah satu gitu ya. Nah, misalkan kita mau eliminasikan variabel X. Yang ini. Nah, untuk mengeliminasikan variabel X ini gitu ya, artinya mengeliminasikan itu jadi 0. Artinya nggak ada sisa lagi dari X gitu ya. Nah, untuk mengeliminasikannya berarti kita harus samakan koefisien dari variabel X dan koefisien dari variabel X yang ini juga. Jadi kalau kita lihat ini koefisiennya 7, koefisiennya 4. Nah, itu kan beda gitu ya. Jadi kita harus samain. Nah, cara samanya gimana gitu ya? Cara samanya ialah mengkalikan kedua ruas dengan sesuatu yang menghasilkan ini itu koefisiennya bakal sama. Jadi gini, untuk membuat ini sama, kita coba cari KPK koefisien 7 atau 4. Biar lebih gampang gitu ya, karena bilangan bulat. Jadi kita coba cari KPK-nya, di mana KPK 7 dan 4 itu adalah 28. Nah, berarti kedua ruas ini kita kalikan dengan 4 supaya ini jadi 28. Nah, gitu juga dengan yang ini, berarti kedua ruas kita kalikan dengan 7 supaya ini juga 28. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya nanti ini kalau kita kalikan berarti kita tulis manual aja gitu ya. 7X jadi gini. 7X tambah 2Y sama dengan 19. Nah, ini kedua ruas kita kalikan dengan 4. Artinya ruas kiri dikali 4 berarti 4 kali 7X tambah 2Y, dan ruas kanan kita kalikan 4 juga. Jadinya 4 kali 19. Nah, jadinya kita dapatkan untuk mengkalikan ini berarti kita gunakan sifat distributif, di mana kita kalikan ini jadi 28X. Terus ini anggap positif 2Y, berarti 4 kali positif 2Y positif 8Y. Nah, berarti positifnya kita tulis lagi 8Y. Nah, sama dengan 4 kali 19 itu 76. Nah, kita dapatkan hasilnya 28X tambah 8Y sama dengan 76. 28X tambah 8Y sama dengan 76. Nah, sekarang kita lanjut ke sini, di mana 4X kurang 3Y sama dengan 15, terus dikali 7 kedua ruasnya. Oke, kita tulis di sini 4X kurang 3Y sama dengan 15. Terus kedua ruas kita kalikan 7. Berarti ruas kiri kali 7.
terus ruas kanan juga dikali 7. Nah, jadinya kita kalikan 7 kali 4x berarti 28x. Terus ini berarti dianggap min 3y. Jadinya 7 kali min 3y. Min itu artinya juga negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan aku bilang min, misalkan min 3 gitu. Nah, min 3 itu sama aja dengan negatif 3 gitu ya istilahnya. Gitu. Jadi biasanya juga ada orang yang nyebutin min gitu, ada orang yang nyebutin negatif gitu ya. Jadi sama aja gitu maksudnya gitu, maksud dari tujuan nyebutin min dan negatif itu gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Berarti kita kalikan 7 kali negatif aja ya, negatif 3y jadinya negatif 21y sama dengan 7 kali 15 itu 105 gitu ya. Nah, berarti kita udah dapat hasil kali ini. Kalau dikali 7 yaitu yang ini. Nah, sekarang kita tulis 28x kurang 21y sama dengan 105. Nah, sekarang kita udah bisa lihat ini tuh udah sama-sama 28 gitu ya koefisien dari variabel x. Nah, sekarang kita mau eliminasi. Nah, cara mengeliminasikannya ialah dengan menjumlahkan atau mengurangkannya. Dimana kalau misalkan ini mau kita buat 0, berarti kita kurangkan gitu ya. Nah, jadinya kalau kita kurangkan berarti 28x kurang 28x itu 0. Nah, 0 itu bisa kita tulis. Jadinya tinggal ini aja. 8y kurang negatif 21y. Nah, di mana ini kan kurang negatif 21y. Nah, berarti sama aja dengan negatif kali negatif positif, berarti positif 21y. Nah, berarti sama aja dengan tambah 21y. Berarti jadinya 8y tambah 21y. Sama dengan 29y. Nah, sama dengan 76 kurang 105. Nah, berarti ini negatif gitu ya. Negatif 29 gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan y-nya berarti negatif 29 dibagi 29. Sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita sudah dapatkan y-nya negatif 1. Ini kita hapus dulu. Kita tulis di sini. Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, berarti kita tinggal mencari pasangan dari y, yaitu x gitu ya. Nah, untuk mencari pasangannya, berarti kita tinggal menggunakan cara yang kedua, yaitu cara substitusi. Dimana tujuan dari cara substitusi ini adalah mencari pasangannya. Dimana berarti kalau kita sudah dapatkan y-nya di sini, berarti kita disuruh untuk mencari pasangannya, yaitu pasangan dari y yaitu x. Nah, berarti y sama dengan negatif 1, berarti x-nya berapa gitu ya. Atau juga cara substitusi ini bisa juga dikatakan ialah mengganti variabel dengan nilai. Jadi misalkan x sama dengan 2, terus y sama dengan 3.
Terus kita substitusikan ke persamaan X tambah Y sama dengan 5. Nah, berarti kalau kita ganti X-nya 2, Y-nya 3, nanti jadinya 2 tambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, berarti sama aja gitu, menggantikan variabel dengan nilainya. Nah, itu juga disebut dengan substitusi gitu ya. Gitu. Nah, jadinya kita coba cari pasangannya dengan menggunakan cara substitusi. Di mana kita bisa pilih salah satu persamaannya, yaitu persamaan ini atau persamaan ini. Gitu ya, untuk mendapatkan X-nya. Nah, berarti kalau kita pilih salah satu, misalkan kita ambil yang angkanya itu kecil gitu ya, yaitu yang ini. Nah, kenapa aku pilih angkanya kecil? Karena untuk mencari X-nya itu koefisiennya di sini 4 dan di sini 7. Jadi nanti gampang gitu untuk membaginya. Oke, sekarang kita tulis 4X kurang 3Y sama dengan 15. Nah, sekarang kita substitusikan Y sama dengan negatif 1 atau kita ganti variabelnya dengan nilai, yaitu sama dengan negatif 1. Nah, berarti 4X kurang 3 kali negatif 1 sama dengan 15. Dimana ini tuh hasilnya berarti 4X, terus ini berarti kita anggap negatif 3 dikali negatif 1. Berarti sama dengan positif 3. Nah, positif itu sama aja dengan tambah. Berarti tambah 3. Nah, sama dengan 15. Nah, jadinya 4X sama dengan, ini kita pindah ruas ke kanan. Nah, kalau kita pindah berarti kita cari lawan dari positif 3, yaitu negatif 3. Nah, berarti negatif 3 sama aja dengan kurang 3. Jadi ini berpindah ke sini, jadinya kurang 3. Berarti jadinya 15 kurang 3. Nah, artinya juga kalau ini pindah, berarti positif 3-nya di sini udah gak ada lagi gitu ya. Ibaratnya kalian mau pindah rumah tuh. Berarti rumah kalian yang lama udah gak ada kalian lagi gitu ya di situ. Itu artinya kalian udah pindah gitu. Contohnya gitu ya. Nah, berarti kita bisa lanjut. Berarti 4X sama dengan 15 kurang 3 itu 12. Nah, berarti X sama dengan, kita tinggal bagi aja. 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, berarti kita sudah dapatkan X-nya 3. Itu artinya kita sudah dapatkan pasangannya. Oke, Y-nya negatif 1. X-nya 3. Nah, sekarang karena kita sudah dapatkan X dan Y-nya, berarti kita tinggal substitusin ke sini, gitu ya. Oke, biar lebih enak, kita langsung buat di sini aja gitu ya. Kita ganti X-nya 3, Y-nya negatif 1. Nah, dimana kalau kita substitusin ke sini, jadinya sama dengan 3 kali 3 gitu ya. Artinya kita gunakan cara substitusi juga gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi di sini. Ialah mengganti variabel dengan nilai. Gitu ya, mengganti variabel dengan nilai. Nah, jadinya kita gunakan cara substitusi juga. Jadinya 3 kali 3 kurang 2 kali Y-nya negatif 1. Negatif 1. Nah, berarti hasilnya sama dengan 3 kali 3, 9. Oke, jadi kita utamain perkalian dulu gitu ya, kalau misalkan dioperasi hitung. Supaya agak bingung gitu ya. Karena di operasi hitung itu yang diutamakan ialah perkalian atau pembagian. Terus selanjutnya, setelah udah dapat nomor 1, kita akan lanjut ke nomor 2, yaitu penjumlahan atau pengurangan. Makanya tadi aku bilang tadi ini, 3 kali 3.
artinya perkalian dulu gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. 3 kali 3 itu 9. Terus yang ini kita anggap ini itu jadinya negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan positif 2. Nah, positif 2 itu sama aja dengan tambah 2. Jadi kita tulis di sini tambah 2. Jadinya hasilnya sama dengan 9 tambah 2 itu 11. Gitu. Nah, berarti kita sudah dapatkan nilai dari 3x kurang 2y sama dengan 11. Dan kalau kita lihat di sini, berarti opsi yang tepat itu ada di opsi Dora. Gitu. Oke.